Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Iya, jadi alhamdulillah Edu Farmers kita sudah di tahun ketiga untuk beberapa percobaan gitu ya. Jadi memang ada beberapa temuan dan beberapa hal-hal menarik yang mungkin kami bisa berbagi tentunya dengan teman-teman dan bapak-bapak ibu sekalian yang ada di dalam forum ini. Jadi namun sebelum saya memulai ke sana, tapi saya ingin mencoba dan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat sejenak bagaimana sih sebenarnya posisi Indonesia di beberapa negara ASEAN ya untuk tahun 2023 dan 2024. Nah, selanjutnya maaf ini saya agak delay, bener nggak? Ya, sudah, Pak Cahyo. Sudah ya. Sudah. Oke, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana ketika kita berbicara produksi, luas panen dan produktivitas jagung, khususnya positioning Indonesia dan beberapa negara ASEAN pada tahun 2023-2024, teman-teman bisa melihat semua bahwa berdasarkan produksi, Indonesia itu memimpin dengan produksi 12,7 juta ton di tahun 2023 dan 2024. Sementara itu yang paling rendah adalah Malaysia. Mengapa demikian? Tentu ini berkaitan dengan luas panen. Indonesia dengan 12 juta produksinya juga memiliki luas panen yang paling luas, yaitu 3.700.000. Sementara Malaysia hanya 10.000 hektar saja. Namun, jika kita melihat produktivitas, Malaysia tentu bisa mendapatkan produktivitas yang paling tinggi menurut berdasarkan data dari USDA. Ini diakses 8 September kemarin. Mengapa demikian? Tentu ini kita sama-sama bisa memahami bahwa dalam proses pengumpulan dan collecting data itu tentu akan ada proses statistik yang mana uh, ada potensi-potensi bias dalam perhitungan. Namun oke lah kita beranggap saja bahwa apa yang dikeluarkan dari USDA dan lembaga-lembaga lainnya itu valid. Nah, memang tidak dipungkiri seperti yang disampaikan Pak Egan barusan bahwa di beberapa daerah sudah memperkecil yield gap-nya tetapi di beberapa daerah masih sangat jauh. Mengapa demikian? Tentu akan banyak sekali faktornya. Terutama nanti yang berkenaan dengan geografis, kemudian kondisi iklim, dan kemudian akses terhadap agri input dan pengetahuan tentunya ya. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor-faktor yang menghambat untuk memperkecil yield gap itu sendiri begitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah mengapa Indonesia masih rendah produktivitasnya? Nah, seperti yang saya sampaikan barusan, ternyata berdasarkan pengamatan kami di 3 tahun terakhir, bahwa sumber daya manusia itu menjadi faktor kunci yang paling pertama. Kenapa? Karena tentu itu yang menjadi decision maker di lapangan. Artinya yang mengambil semua keputusan untuk menggunakan agri input tertentu adalah si manusia itu sendiri, artinya petani itu sendiri. Nah, termasuk willingness untuk menggunakan teknologi, willingness untuk menggunakan sesuatu praktek yang terbaru dan lain sebagainya tentu ada di level petani. Kami memahami bahwa tidak semua petani ada upaya untuk berani mencoba-coba sesuatu yang baru. Kenapa? Ya karena tentu akan ada faktor risiko di belakang yang mungkin beberapa petani tidak siap dan beberapa kelompok-kelompok petani yang mungkin juga masih insist ya untuk mempertahankan praktek konvensional ya karena khawatir ketika praktek yang akan dicoba ini tidak memberikan manfaat yang lebih baik dibanding yang konvensional begitu. Nah, lalu sebagian besar tenaga kerja di sektor pertanian itu adalah pekerja usia lanjut. Nah, ini tentu juga akan mempengaruhi produktivitas dia di lahan itu sendiri dan kemudian juga kurang adaptif ya untuk teknologi baru seperti yang saya sampaikan tadi. Sementara pada akhirnya tenaga-tenaga kerja yang muda kemudian memilih untuk mencari pekerjaan eh, di kota-kota begitu. Saya rasa ini bukan sebuah obrolan yang baru, tapi ini sudah bertahun-tahun yang lalu untuk bagaimana migrasi ini ya tenaga kerja muda
Namun kami dari Edu Farmers tentu sangat optimis karena kami juga menggandeng ribuan anak muda juga untuk turun ke lapangan membantu para petani gitu. Nah, yang kemudian yang kedua, kita ada iklim dan tanah nih salah satunya nih, seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa pada beberapa daerah dengan kondisi geografis yang tertentu, iklim dan tanahnya agak kurang cocok untuk tanaman jagung sehingga menyebabkan terjadinya penghambatan pertumbuhan. Dan kualitas tanah juga yang unsur haranya tidak berimbang tentu juga akan mempengaruhi dari pertumbuhan itu sendiri. Nah, lalu ini nih saya akan highlight untuk memanfaatkan teknologi. Masih banyak sekali kita trade off ya antara penggunaan teknologi dan apa istilahnya mengkaryakan tenaga lokal gitu. Kalau seandainya kita bisa memahami bahwa menggunakan teknologi ada beberapa hal yang harusnya bisa diefisiensi. Yang pertama mulai dari waktu pengerjaan, yang kedua dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, tentu yang terakhir adalah cost. Tetapi karena memang pertanian itu adalah ini ya, agri dan culture, ada sisi sektor culture-nya ini yang banyak petani tidak tidak ingin keluar dari culture-nya ini sehingga eh, upaya pemanfaatan teknologi ini menjadi terhambat. Kami juga paham, kami tidak bermaksud untuk forcing tersebut. Kami juga 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 sedang mencari cara bagaimana supaya tetap teknologi bisa terimplementasi, namun culture-nya tadi tidak menggerus culture tersebut begitu. Nah, ini masih dalam tahap penggodokan juga di Farmers. Terakhir adalah pengolahan pasca panen. Tentu kita sama-sama tahu bahwa terjadi kehilangan hasil tidak hanya di pada saat budidaya, tetapi pasca panen juga menyumbang nilai kehilangan hasil yang cukup tinggi karena terbanyak terjadi penyusutan, losses dan sebagainya di situ. Oleh karena itu menjadi salah satu yang menyumbang angka produktivitas jagung di Indonesia. Nah, kita akan lihat sendiri di Indonesia itu bagaimana sih sesungguhnya produksi luas panen dan produktivitas jagung di Indonesia itu kita akan membagi menjadi beberapa provinsi, di antaranya ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, NTB, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Gorontalo, dan NTT. Yes, Jawa Timur leading ya untuk produksi. Kenapa? Karena memang dari sisi luas panen juga dia yang paling tinggi. Sementara untuk NTT produksinya paling rendah, tetapi luas panennya tidak lebih rendah dibanding Jawa Barat gitu. Lalu untuk produktivitas masih dipegang oleh Jawa Barat. Mengapa? Ya seperti tadi, tentu akan ada dipengaruhi oleh data pengumpulan data. Namun kalau bicara secara keseluruhan, seperti yang saya sampaikan tadi, itulah yang menjadi salah satu ini ya apa namanya faktor-faktor penyumbang dari rendahnya produktivitas. Sehingga provinsi dengan luas panen yang besar seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah juga memiliki produksi yang tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa luas panen yang besar berkontribusi signifikan terhadap total produksi jagung. Dalam konteks agriculture untuk peningkatan hasil, peningkatan produksi itu ada dua cara. Yang pertama adalah intensifikasi, artinya untuk kita intensifkan praktek budidayanya untuk mencapai hasil yang tinggi, atau yang kedua ekstensifikasi. Nah, Indonesia masih bergerak pada ekstensifikasi. Tentu ini juga akan punya masalah baru tentunya. Masalah berikutnya adalah yaitu karena pembukaan lahan baru yang kemudian nanti akan menjadi masalah berikut-berikutnya ya ketika memang kita tidak mampu mengoptimasi uh, sebuah lahan ya. Nah, saya akan mulai mengajak bagaimana kemudian diskusi-diskusi yang saat ini sedang kita alot di Edu Farmers ya. Mudah-mudahan nanti para bapak-bapak dan ibu-ibu semua bisa bergabung untuk berdiskusi, membantu kita mengeluarkan dari beberapa kebuntu-buntuan di dalam diskusi gitu ya. Sehingga kalau seandainya bisa kita lihat yield gap-nya adalah kurang lebih kita masih selisih di antara 7 sampai 9 ton ya. Nah, yield gap itu apa sih sebenarnya ya? Adalah selisih perbedaan antara hasil panen aktual yang dicapai oleh petani dan potensi hasil maksimum yang didapat dicapai dengan praktik pertanian terbaik di Indonesia. Nah, salah satunya adalah pengelolaan tanah dan air. Praktik pengelolaan tanah yang kurang optimal seperti pemupukan yang tidak tepat, lalu sistem irigasi yang tidak memadai, terutama di daerah yang kekurangan air. Jagung itu butuh air, tapi tidak boleh kebanyakan air. Kalau kebanyakan air tentu akan mempengaruhi dari produksinya juga.
Lalu ada akses ke input pertanian. Nah, keterbatasan akses terhadap pupuk, pestisida, dan alat pertanian modern ini terjadi di beberapa daerah-daerah. Namun secara umum Indonesia tidak memiliki masalah serius untuk akses ke input pertanian. Nah, namun biaya input pertaniannya nih yang tinggi karena seringkali menjadi hambatan bagi petani kecil untuk bisa mengakses dan memperoleh agri input tersebut. Apa dampak dari produktivitas rendah? Yang pertama adalah setelah memahami berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya yield gap pada tanaman jagung di Indonesia, seperti praktek pengolahan tanah yang kurang optimal dan sistem irigasi yang tidak memadai, jadi akan menyebabkan dampak pada ekonomi. Yang pertama adalah pendapatan petaninya yang akan tentu tidak bisa tinggi. Kemudian yang kedua biaya produksi menjadi lebih tinggi. Ketahanan pangan nasional juga akan menjadi masalah serius karena supply dari nasional menjadi lebih kecil atau tidak mencukupi gitu ya. Lalu berikutnya adalah sosial. Nah, ini berkenaan dengan kesejahteraan petani. Lalu karena kondisinya menjadi tidak menguntungkan dan tidak mendapat manfaat, akhirnya terjadi migrasi tenaga kerja. Sementara itu ada dampak lainnya ya adalah lingkungan. Akhirnya penggunaan lahannya menjadi tidak lebih optimal dan kemudian membuka lahan-lahan baru yang kemudian itu menjadi masalah baru. Lalu penggunaan input pertanian yang berlebihan juga akan menjadi masalah lingkungan lainnya. Nah, terakhir adalah teknologi dan inovasi. Ini yang kemudian adopsi teknologi menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak bagi petani Indonesia khususnya di jagung itu sendiri. Namun kurangnya akses terhadap teknologi dan pengetahuan menjadi hambatan utama. Sehingga EduFarmers hadir di lini penelitian dan pengembangan secara praktikal tadi. Mudah-mudahan kami bisa mencari satu praktek yang terbaik. Tentunya kami juga tidak bisa berdiri sendiri. Kami akan coba untuk berkolaborasi dengan para stakeholder. Yes, disinilah akhirnya teman-teman bisa memahami bahwa di mana posisinya EduFarmers di sini. Posisinya EduFarmers di sini, kita punya research center dan kita punya Plaza Bertani. Apa itu research center dan apa itu Plaza Bertani? Yes, research center tentunya adalah kami sedang ini ya wadah untuk menggodok SOP-SOP yang lebih praktikal sehingga nanti bisa akan langsung fit in untuk beberapa daerah yang sedang kami fokuskan gitu. Sementara Plaza Bertani ini adalah salah satu kanal diseminasi ilmu pengetahuan yang hadir di berbagai lokasi sentra produksi tanaman pangan itu sendiri. Nah, bentuknya apa? Bentuknya demo plot. Sehingga kami punya beberapa mekanisme untuk supaya ini ya, apa namanya, bisa mendiseminasikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Nah, ini Research Center EduFarmers uh, dalam upaya mengurangi yield gap jagung di Indonesia. Saya agak cepat sedikit. Jadi ini adalah skenario teman-teman semua. Jadi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan angka 10 sampai 12 ton tadi ya. Jadi yes, tentu produksi itu adalah kalkulasi matematika di mana populasi dikalikan dengan ini ya apa namanya jumlah tongkol dan kemudian dikalikan dengan rata berat pipilan per tongkolnya. Kemudian akan keluar estimasi produksi dengan standar kadar air berapa nanti sesuai dengan yang dihasilkan. Nah, ini yang kemudian menjadi skenario. Tentu banyak petani atau banyak praktisi yang akan bertanya, yes secara hitung-hitungan yes, tapi bagaimana dengan aktualnya? Oke, kita akan berbicara aktual. Intervensi yang dilakukan oleh EduFarmer saat ini adalah dari manajemen budidaya jagungnya, itu yang pertama adalah meningkatkan jumlah tongkol melalui pengaturan populasi. Mengapa pengaturan populasi? Dan populasi yang seperti apa yang kita harapkan? Yang pertama adalah kami pernah melakukan penelitian dengan melebarkan jarak tanam, artinya populasinya dikecilkan dengan harapan satu tanaman bisa menghasilkan lebih dari 2 tongkol. Namun setelah dilakukan 2 musim, di musim yang berbeda, itu sangat sulit sekali untuk didapat. Dan kalaupun mampu didapat, berat tipilan per tongkolnya tidak sebaik jika 1 tongkol per tanaman. Sehingga kami sedang mengeksplorasi nih. Nah, mudah-mudahan nanti ada pendapat dan masukan dari teman-teman yang lain ya. Kami sedang mengeksplorasi, kemudian kami coba rapatkan populasinya dalam satu luasan tertentu dengan harapan setiap satu tanaman menghasilkan 1 tongkol tapi bobotnya tinggi gitu. Kemudian kedua, meningkatkan berat bijinya melalui pengaturan pemupukan dan hormonal. Jadi kita bisa lihat fase-fase pemupukannya kapan saja seharusnya, lalu kapan harus kita regulate ininya ya pertumbuhan tanamannya menggunakan hormon-hormon
baik itu auksin, sitokinin, kemudian juga ada paklobutrazol, gibrelin gitu ya. Lalu yang ketiga, menjaga metabolismenya melalui stabilitas irigasi. Karena kalau tidak dijaga irigasinya, metabolismenya kacau sehingga pupuk hormon yang sudah kita berikan tadi itu tentu tidak akan dimanfaatkan secara optimal oleh tanaman. Terakhir, empat, penggunaan mikroba sebagai agen hayati dalam memperbaiki kualitas tanah. Jadi yang kita support tidak hanya tanamannya, tapi juga kita support medianya, tanahnya, menggunakan beberapa mikroba. Tentunya ini juga masih dalam tahap eksplorasi juga di Edo Farmers. Kami sangat membuka ini ya, apa namanya, membuka pintu bagi ruang-ruang untuk diskusi bagi siapapun. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar dan sama-sama bisa memajukan Indonesia. Yes, alhamdulillah. Itulah sedikit introduction. Mungkin mohon maaf agak sedikit terburu-buru karena slide-nya juga cukup banyak yang harus saya sampaikan, namun waktunya agak sedikit padat. Kurang lebih demikian, sehingga ini ya, apa namanya, kami berharap ini bisa membawa satu men-trigger bagi teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian, untuk bisa membantu kami. Mungkin ada usulan ide, ada kritik dan saran dari situ. Kami sangat terbuka. Feel free. Dan akhir kata, mohon maaf apabila ada yang keliru-keliru. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.